Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Panglima Besar Jenderal Sudirman berpesan kepada kita, percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia, siapapun juga. Alhamdulillah, kita patut bersyukur hidup di zaman kemerdekaan dengan segala fasilitas yang tersedia dan kemudahan berkat kemerdekaan yang diperjuangkan oleh seluruh pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian pula dengan pagi ini, kita masih dipertemukan walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring. Tetap harus kita syukuri karena kita masih dapat melaksanakan pembelajaran. Baiklah anak-anak smart semua, sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa untuk membantu orang tua ya, anak-anak smart semuanya. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajaran ya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, dalam pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Untuk itu, amati gambar berikut ini. Gambar tersebut menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Dan apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Dalam permainan ayam dan elang, sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah kalian bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Nah, ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, Mr. Wongsonegoro, menyepakati dan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedangkan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Penyebabnya adalah di Magelang, tentara sekutu bertindak seolah sebagai penguasa yang mencoba melucuti Tentara Keamanan Rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang dipimpin Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru.
Namun, tentara sekutu selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Presiden Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Jam 4.30 pagi serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak karaben. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Pasukan sekutu mengalami kesulitan suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya karena diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anak smart sekalian, berikut ini adalah contoh peta pikiran menggunakan kalimat efektif dari teks bacaan pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya, pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tugas anak-anak smart sekalian adalah baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan contoh peta pikiran yang sudah ada. Kemudian, jawablah pertanyaan yang terdapat pada buku tema 2 halaman 67 sampai 68. Kalian tentu sudah tahu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Mari kita pelajari. Tahukah kalian bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian hewan terpintar di muka bumi adalah Hena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa Hena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Kalian sudah mengetahui bagaimana Hena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Setiap jenis hewan selalu berusaha melindungi diri dari serangan musuhnya atau pemangsanya. Hewan melindungi diri agar tetap hidup dan dapat berkembang biak. Selain hewan Hena, hewan lain juga melakukan perlindungan diri agar dapat terhindar dari musuh-musuhnya. Beberapa perlindungan diri hewan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Selanjutnya adalah dengan cara mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulit bunglon berubah dari hijau menjadi kecoklatan
dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Cara yang ketiga adalah autotomi. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya dengan sengaja. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula tanpa kurang suatu apapun. Cara yang keempat adalah menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan dan kaki seribu. Cara yang kelima yaitu dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta. Cumi-cumi melakukan penyesuaian diri dengan menyemburkan cairan hitam seperti tinta, mengakibatkan air menjadi pekat. Saat air pekat, cumi-cumi akan lari dan bersembunyi. Cara yang keenam adalah mengeluarkan bau yang menyengat. Untuk melindungi dirinya, walang sangit mengeluarkan bau menyengat yang membuat musuh alaminya akan menjauh dan menghindar dari bau tersebut. Dan walang sangit selamat dari musuh ataupun pemangsanya. Cara yang ketujuh yaitu masuk ke dalam cangkang yang keras. Untuk melindungi dirinya, siput atau keong menyembunyikan diri ke dalam cangkangnya yang keras. Hewan lain yang masuk ke dalam cangkang untuk melindungi diri yang keras adalah kura-kura dan bulus. Nah, anak-anak smart sekalian, itulah beberapa cara hewan menyesuaikan diri dalam melindungi diri dari musuhnya atau pemangsanya. Selanjutnya, tugas anak-anak smart sekalian yaitu tulislah kesimpulan tentang cara hewan beradaptasi pada diagram yang terdapat pada buku tema 2 halaman 73. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, yaitu antara lain menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya, mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan cara hewan melindungi diri dari musuh atau pemangsanya. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak smart di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa, serta patuh dan taatlah terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.